Pemirsa, pandemi COVID-19 tidak saja merenggut nyawa manusia, tapi juga melumpuhkan ekonomi. Dan ini tidak hanya dirasakan, dialami oleh Indonesia, tetapi 213 negara di dunia. Bagaimana Indonesia bangkit dari krisis? Apakah Indonesia akan mengalami resesi? Saksikan interview saya dalam 60 Minutes with Erlangga Hartarto. Pemirsa, sudah bersama saya Menko Perekonomian Indonesia Erlangga Hartarto. Pak Menko, ini masyarakat sudah melihat bagaimana ekonomi kita setelah kuartal kedua diprediksi minus 4,3–4,5%. Mengharapkan ekonomi Indonesia tahun ini tidak sampai resesi. Presiden pun berkali-kali wanti-wanti jangan sampai resesi. Taruhannya adalah kuartal ketiga. Bagaimana Pak Menko melihat ini, Pak? Ya, pertama, ekonomi ini bukan taruhan, Pak. Bukan taruhan. Kedua, 213 per hari ini 213 negara sudah masuk resesi, Pak. 213 negara ya. Jadi kalau di negara di ASEAN itu Singapura sudah resesi, technically ya, karena dia 2 kali negatif. Kemudian negara lain kalau India di kuartal kedua sudah deep dive, Pak. Udah minus 20. Nah, kemudian beberapa negara lain, apakah itu Turki, apakah itu di Eropa, apakah di Amerika, mereka juga deep dive. Korsel? Termasuk Korea Selatan, kemudian juga kita lihat Argentina, Peru, Chili, bahkan Vietnam pun sudah pas-pasan. Yeah. Nah, oleh karena itu yang didorong oleh pemerintah adalah bagaimana kita kalau sepatu itu kurva naik, Pak, V-shape. Yeah. Nah, V-shape itu kalau dibandingkan negara lain, ya kita minus 4,3 sampai 4,8 range itu masih jauh lebih baik dari berbagai negara lain. Yeah. Nah, kemudian yang kita harapkan tentu apa yang kita bisa dorong supaya terjadi pembalikan daripada kurva. Nah, pembalikan kurva itu didorong untuk kuartal ketiga itu dari belanja negara. Yeah. Karena belanja negara yang bisa menstimulan dalam rangka terjadi penurunan daripada demand. Nah, tentu pemerintah menggelontorkan yang namanya program pemulihan ekonomi. Nah, dengan harapan bansos ini bisa mengangkat daya beli. Dan daya beli ini pada akhirnya bisa mengangkat produksi lagi. Dan nanti di kuartal keempat dengan adanya restrukturisasi UMKM, diharapkan UMKM bisa mulai untuk bergerak kembali. Nah, habis itu baru sektor industrinya atau sektor realnya dia recover. Iya, ini kalau kita lihat kemarin Presiden mengeluarkan Perpres nomor 82. Ya. Di situ bukan hanya penanganan COVID yang diperhatikan juga, tapi membentuk Satgas Pemulihan Ekonomi dan Reformasi. Publik membaca bahwa pemerintah sekarang memperhatikan dua-duanya, tidak saja mengendalikan bagaimana penularan COVID, tapi juga menggerakkan kembali ekonomi. Ya. Nah, ini anggaran stimulus kan besar, 695,2 T. Pengucuran baru rata-rata 19%. Memang paling tinggi bansos 36%. Tapi UMKM kecil, korporasi masih nol. Ini bagaimana? Ya, pertama tentu yang diharapkan Bapak Presiden ini adalah mengendalikan gas dan rem dalam suatu koordinasi yang sama. Jadi kalau dianalogikan yang namanya rem itu perlu minyak rem, itu baik itu obat-obatan, pelayanan kesehatan maupun bagaimana kita memperoleh vaksin. Yeah. Nah, itu memerlukan strategi sendiri untuk mengerem COVID. Nah, di satu pihak kita perlu melakukan gas dari sektor kehidupan masyarakat. Jadi yang kita ingin selamatkan adalah keselamatan jiwa dan kehidupan masyarakat. Nah, kehidupan masyarakat itu melalui pekerjaan, melalui kerja. Nah, tentu dari kerja itu pelumasnya relaksasi daripada kredit misalnya. Kemudian juga bantuan modal kerja. Pemerintah sedang mempersiapkan juga kredit produktif atau bantuan produktif. 12 juta targetnya untuk 2,4.
Nah, pemerintah sudah banyak memberikan stimulan untuk produksi, termasuk untuk sektor perhotelan, antara lain bahwa minimum payment listrik itu disubsidi oleh pemerintah. Jadi masyarakat, sektor industri, sektor komersial bisnis, sektor sosial, bayar listrik sesuai dengan penggunaan. Nah itu paketnya itu besarnya 3 triliun. Sudah jalan sekarang? Dan ini langsung otomatis jalan. Jadi ini tambahan stimulan yang kemarin baru diputuskan. Nah dengan demikian sektor pariwisata, sektor properti dan yang lain akan diringankan banyak oleh stimulan yang dilakukan oleh presiden, oleh pemerintah. Nah oleh karena itu kita berharap kemarin sistem keuangan untuk UMKM pemerintah sudah menempatkan dana sebesar 30 triliun dan jaminan Askrindo, Jamkrindo sudah diberikan. Dan tadi pagi juga sudah diberikan penjaminan untuk sektor korporasi yang di bawah 1 triliun, antara 10 miliar kredit sampai 1 triliun. Sektornya sektor padat karya dengan prioritas tertentu dan sharing risk-nya itu 80% pemerintah bisa ambil, 20% dari perbankan. Nah, premi yang dibayarkan itu kira-kira 5% dan kredit yang bisa digelontorkan dengan 5% fee untuk penjaminan tersebut jumlahnya 100 triliun. Jadi sebetulnya sudah banyak yang didorong kepada pasar dan bank yang jadi peserta itu baik itu Bank Himbara maupun Perbanas maupun Bank Nasional ataupun bank campuran. Sehingga dengan demikian kalau kita bicara sektor keuangan ini channelnya sudah semakin banyak. Kalau banyak channel, maka reach-nya itu akan semakin luas. Akses ke masyarakat semakin luas. Melibatkan juga bank daerah yang 30. Bank daerah sudah kemarin ditandatangan juga melalui BPD. Diharapkan dengan BPD itu kita juga bisa mengakses BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Sehingga PP 23 yang tadinya hanya membatasi perbankan, sekarang PP 23 direvisi sehingga ini kita bisa jangkau semua. Sehingga dengan demikian fungsi intermediasi perbankan ini bisa berjalan. Ya, itu lebih banyak penjelasan dari sisi supply produksi, tapi dari sisi demand ini kan masyarakat perlu cash. Kalau bansos kan masih baru 36. Ini bagaimana masyarakat lebih banyak dapat kan cash? Semuanya kan tidak di depan satu kali. Tapi bansos itu sifatnya bulanan. Jadi yang PKH, kemudian sembako, kemudian nanti ada melalui kartu prakerja, itu kan kita ritmenya diatur bulanan. Sehingga tentu kita tidak berharap bahwa masyarakat tetap punya daya beli dari bulan ke bulan. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.